ya. itu Makanya dia. kita pengen tahu sebenarnya seperti apa sih ekonomi Indonesia ini ya, Mhm. apakah, sebetulnya juga ya baik-baik saja atau mungkin juga ada hal-hal yang kita perlu tahu lagi di baliknya gitu. Untuk itu kita sudah kedatangan, Pak Tauhid selaku pengamat ekonomi INDF. Dari Selamat Indef ya. Indef, sorry. Aku one by one soalnya. Betul, it's Satu. alright. Selamat Pak, sore Pak Tauhid. selamat sore Selamat Pak. sore, Mas Afif, Mbak Isa, sehat semua? Alhamdulillah. Pak Tauhid Alhamdulillah. sehat Pak? Sehat. Pak, kalau Sudah ekonomi Indonesia sehat nggak Pak? langsung Ya, padahal gue mau sebenarnya basa-basi dulu loh. Kan itu bahasanya basa-basi. agak batuk-batuk sedikit lah. Biasa ini kan Oh. situasinya batuk karena terus terang memang efek global ini mulai kerasa begitu ya. Karena kalau efek global ini kemarin kan kita saksikan ke saham, ke kredit dan sebagainya ini, makanya kita sebut batuk-batuk. Artinya sebenarnya masih relatif sehat, tapi ada gangguan-gangguan lah, kurang lebih begitu. Betul. Nah, yang paling kerasa di kalangan mana nih? Karena Batuk-batuk ya? ya batuk-batuknya ya. Apakah memang juga ya karena kan cukup banyak ini ya, maksudnya masyarakat yang bersuara juga enggak biasa aja, aman-aman saja. Masih Orang-orang bisa tuh ngantri beli iPhone gitu kan? iya betul, tapi ada juga yang kayaknya sekarang sudah mulai masuk ke harus siap-siap karena misalnya harga rupiah mulai melemah gitu dan segala macamnya. Gimana tuh Pak? Siapa yang paling Ya, terpengaruh? ya kalau kita lihat memang kalau kelas ya, selalu kelas yang sensitif terhadap perubahan biasanya kelas menengah ini, karena mereka jumlahnya banyak ya, kemudian sensitif terhadap berbagai isu maupun terutama ya ada sesuatu berkaitan dengan beberapa indikator seperti kenaikan harga, kemudian nilai tukar, harga emas dan sebagainya gitu ya. Mereka cukup sensitif terhadap isu itu dan memang beberapa hal mereka terpengaruh walaupun secara umum mungkin masih relatif stabil begitu ya. Kalau kita lihat beberapa data memang beberapa komponen itu sebenarnya menunjukkan agak sedikit menurun. Misalnya ya untuk keyakinan konsumen itu 126,4 ya di bulan Februari, ya agak turun dibandingkan Januari sebenarnya begitu ya. Kemudian juga real sales juga cenderung terkoreksi minus 0,5% begitu di bulan yang sama dibandingkan bulan lalu ya. Nah ini yang menurut saya memang tadi agak sedikit batuk-batuk karena faktor global ya, baru didorong oleh faktor domestik begitu. Jadi walaupun tetapnya ya kalau positif, cuma tadi ada sedikit gangguan-gangguan seperti tadi saya ungkap begitu ya. Nah walaupun demikian memang pukulan ini sebenarnya belum kerasa. Sekarang nanti kalau sudah efek dari kebijakan global ini dalam 3 bulan baru real sesungguhnya akan ngefek ke kita, agak sedikit batuknya agak dalam dikit lah gitu ya, walaupun masih tetap kuat gitu. Oh bukan mereda justru Pak, agak dalam batuknya ya? Ya agak dalam karena begini, yang pertama ya keputusan-keputusan daripada global ini kan uncertainty-nya tinggi. Banyak pelaku usaha, investor, kemudian pebisnis ini wait and see-nya agak lama begitu dibandingkan sebelum-sebelumnya. Karena misalnya begini, saya mau nambah ekspansi bisnis begitu atau nambah investasi. Nah, nilai tukar ini gejolaknya agak sulit diprediksi sehingga biaya investasinya itu agak nggak bisa diperkirakan, termasuk misalnya bagi perusahaan ingin pasar global juga dengan situasi gini nih soal tarif, kemudian bagaimana mereka mendapatkan supply chain dengan perbedaan harga yang luar biasa. Nah, masing-masing negara berusaha mencari tempat dan itu artinya bagi pelaku usaha ketidakpastian tinggi. Itu yang kemudian berdampak karena ditahan, tidak investasi ini agak sedikit melonggar, otomatis dampak ke kita yang harusnya sudah bisa nambah investasi dan sebagainya ya terdampak gitu. Ini yang kemudian pengaruh ke kita memang nanti terasa dalam 3 bulan. Walaupun sekarang ada waktu katakanlah 60 sampai 90 hari ya sejak awal April, saya kira banyak pelaku sudah mulai beberapa hal masih
bisa bertahan walaupun ada sedikit gangguan begitu. Oke. Oke. Ini terkait juga dengan apa tuh namanya, Indonesia yang mengirimkan juga menteri-menteri terkuat lah ya untuk bernegosiasi gitu dengan Betul. tarif yang dilayangkan sama kita juga. Sebenarnya seberapa kuat sih bargaining power kita? Kayaknya makin hari makin banyak nih permintaan gitu Iya, ya, Iya atau yang betul. disenggol gitu, iya, kayak ngomongin kayak Iya. kris, kris. terus GPN juga sama Mhm, penetapan label halal itu, Pak. mhm, Siap-siap. Memang begini ya, kalau kita lihat hitung-hitungannya ya pasar market Amerika tuh bagi kita kontribusinya sekitar 10%, sementara Amerika ke kita artinya sekitar 0,9 atau 1%. Artinya kalau Amerika ingin mencari negara lain sebagai tujuan pasar, itu gampang aja pindah begitu ya. Mmm, Tetapi kita memindahkan 10% ke negara lain itu relatif sulit begitu ya. mhm, Apalagi ya Amerika the top 3 lah mhm, daripada pasar ekspor kita ya, selain Cina tentu saja nomor satu begitu. Jadi situasi itu yang menyebabkan relatif sulit begitu. Nah, memang kalau lihat dari dokumen ya, itu permintaan untuk Amerika bukan hanya melakukan balancing daripada perdagangan, tapi juga meminta yang lain. Misalnya, mhm, selain tarif juga harus dikurangi, non tarif barir seperti TKDN, kuota impor, kris dan sebagainya, turut menjadi hal yang juga diminta begitu ya, bergennya sehingga seolah-olah ya 2 kali lipat dan kita memang agak relatif kecuali kita punya strategi lain ya, punya bergen. Dari sisi itu yang kemudian ya harus cari celah lah begitu, padahal kan tujuan semulanya agar terjadi balancing perdagangan, mungkin itu. mhm, mhm, mhm. Termasuk mmm, juga tujuan kita, mimpi kita, untuk, bisa menumbuhkan pertumbuhan ekonomi sampai 8% juga. Padahal sebetulnya, IMF ini juga sempat memperkirakan pertumbuhan kita katanya hanya berkisar di angka 4,7% aja gitu. Gimana tanggapan Bapak melalui ini dan, seperti apa? Ya Oh, memang, mhm, kalau kita lihat ya memang ada beberapa faktor ya, faktor domestik tentu saja faktor daya beli kita ya, mhm, memang sudah mulai tadi Januari agak lebih baik, cuma Februari agak sedikit menurun ya. Nah menurut saya, kalau kalau kita lihat memang dari faktor domestik juga pengaruh. Nah, faktor eksternal itu yang kemudian memperburuk gitu. Nah, kalau perkiraan banyak lembaga memang mayoritas negara-negara yang terkena dampak dari Trump ini memang the worst case-nya turunnya 0,5%. Jadi kalau pertumbuhan ekonomi kita 5,2 terkoreksi menjadi 4,7 begitu ya. Ini yang kemudian lumayan berat begitu ya. Bisanya China bisa terkoreksi 1%, kemudian Vietnam terkoreksi 2%. Jadi kalau misalnya China sekarang misalnya bisa 5%, dia bisa jadi 4%. Jadi ini yang kemudian berat bagi negara termasuk kita ya, faktor global dan domestik ya. Ya saya kira memang ini sudah ada peringatan ya, tinggal bagaimana pemerintah juga kerjasama dengan dunia usaha ya merespon sinyal-sinyal dari IMF apa strategi langkah konkret yang harus dilakukan. mhm, Negosiasi memang penting, tapi mungkin sektor real yang betul-betul harus didorong. Kemarin Bank Indonesia sudah memberikan sinyal kredit agak turun, berarti kan harus ada upaya lain nih, mhm, signal ini harus kita respon dengan cepat begitu. mhm, Pak Tauhid, aku mau tanya, Pak, mungkin bisa dijelaskan dengan bahasa yang segampang-gampang gitu, Pak. Apa sih, Ya. Pak, indikator ekonomi baik dan buruk di suatu negara gitu, Pak? Biasanya kan pertumbuhan ekonomi menjadi indikator yang baik ya, paling mhm, level tinggi lah. Tetapi yang real biasanya pada level masyarakat paham biasanya penjualan kendaraan roda 2 begitu ya. mhm, Mmm, Kalau misalnya kita tumbuh 5% itu penjualan motor lah. Nah itu udah bagus begitu. Nah sekarang kan sekitar katakanlah 4 bahkan turun 3 begitu. Itu mhm, yang pertama. Yang kedua penjualan semen gitu. Kalau penjualan semennya rata-rata di atas 5% itu bagus. Jadi kalau misalnya udah turun, nih semen itu kan masyarakat melakukan ininya begitu ya apa kegiatan aktiviti untuk konstruksi di rumah dan sebagainya. mhm, mhm, Biasanya itu 2 indikator yang dijadikan real gitu karena ada penjualan. Kalaupun yang lain ada indeks lain itu terlalu kompleks, tapi yang 2 tadi yang biasanya menunjukkan indikator sektor real di
tengah-tengah masyarakat begitu. Hmm. Oke, oke. Dan, berarti saat ini kita apa yang bisa apa ya, diberikan, evaluasi lah ya Hmm. gitu ya, kurang lebih untuk bisa mencapai itu semua. Karena sebenarnya kita habis ini mau ngomongin soal minat investasi juga nih yang kayaknya juga apa ya, cukup cukup, enggan gitu untuk orang menaruh investasinya di, negara kita dengan adanya, eee eee, pengaruh lainnya seperti Hmm. premanisme gitu, Pak. Ya, saya kira memang begini, kalau kita lihat ya salah satu kunci ya ketika kita dalam kondisi, agak sedikit terganggu, kalau ekspor impor mengalami tekanan berarti kita harus mendorong ekonomi ada, sumber yang lain ya. Yang pertama Mhm, adalah konsumsi masyarakat, ya mhm, itu bagaimana masyarakat daya belinya ngangkat. Kedua konsumsi pemerintah nih, alokasi apakah memang efisiensi ini bisa dikendorkan sehingga belanja pemerintah lebih banyak lagi gitu. mhm, Yang ketiga adalah investasi, betul. Jadi mhm, kalau dalam kondisi ekspor impor terdampak, maka investasi dari luar ataupun dalam negeri ini harus dikencengin begitu sehingga bisa menambal kekurangan dari faktor global tadi, betul. Jadi mhm, kalau sekarang ada investor katakanlah mau masuk besar-besaran, benar-benar sekarang karpet-karpetnya mungkin betul-betul dikasih gitu ya, Hmm. real karpet sampai mereka benar-benar, bisa berinvestasi ya bukan hanya preman atau katakanlah kebijakan, insentif perpajakan dan mhm. sebagainya, tapi memang betul-betul digandeng sampai mereka benar-benar, katakanlah, industrinya, pabriknya bisa jalan begitu. Kalau bisa ya tahun ini sehingga bisa penyerapan kerjanya bisa cepat begitu di kita, begitu. Hmm. Tapi apa bener Pak, memang banyak investor yang akhirnya melirik wilayah Vietnam di kawasan Asia Tenggara begitu Pak? Karena memang kita kalau buka medsos pasti ada aja tuh, ya kan Mhm, tiba-tiba pabrik Ya. mobil ini ternyata dia ke bukanya di Vietnam sana. 16 triliun buka di Mhm, sana gitu. Apakah memang kenyataannya seperti itu Pak? Dan kalau memang seperti itu benar adanya, apa yang Vietnam lakukan Pak? Apa yang Ya. mungkin bisa kita contoh begitu? Ya, saya kira ini sudah terjadi mungkin, 5 tahun terakhir ya paling Mhm, kencang. Pertama ya, sejak, era Trump pertama memang, kebijakan kenaikan tarif itu sebenarnya sudah dilakukan, tetapi tidak sekencang sekarang. Mungkin dulu sekitar di bawah 10 begitu, tapi udah menambah cost kalau itu dibangun begitu di China, sehingga mmm, China mencari jalan agar, relokasi industrinya itu bisa berjalan efektif. Nah, pada mhm, waktu itu Vietnam memang memiliki tarif yang rendah untuk ekspor ke Amerika, jadi memindahkan ke situ. Kedua, secara geografis rantai supply chain atau istilahnya rantai untuk pengadaan barang, supply baik untuk input produksi, istilahnya bahan baku dan sebagainya, itu lebih achievable itu memang di Vietnam begitu ya. Saya kira mmm, mmm, itu yang kemudian, lebih baik. Kemudian juga persoalan, katakanlah birokrasi, perizinan, ya mereka kan agak relatif pemerintahnya sangat strong, itu bisa dijamin oleh mereka. Nah terakhir adalah soal perburuhan, mungkin ya di Vietnam, ya upah buruhnya jauh lebih kompetitif, mungkin demo mmm, juga relatif kurang begitu ya. Jadi ini nyaman begitu ya, mhm. dan, infrastrukturnya walaupun kita lebih baik, tapi karena faktor tadi dihitung-hitung, ya mereka akhirnya investasi banyak di sana ya. Kita pernah kasus ya, dulu Samsung kan investasi di kita ya Mhm, tahun, 2000-an ya, terus mmm, pindah ke Vietnam begitu. mhm, Nah sebenarnya itu sudah menunjukkan ada evaluasi bahwa memang kita beberapa hal harus kita perbaiki ya agar investor bisa lebih, kuat lagi gitu ya. Tapi sekarang walaupun itu ada, ya saya kira memang, langkah-langkah itu sudah dilakukan oleh pemerintah, tapi ya tadi ada hal yang tidak bisa kita tawar soal geopolitik, sorry geografi ya, untuk mhm, lokasi industri, plus, soal, kemampuan, pemerintah menstabilkan, ekonominya, menstabilkan geopolitiknya. Jadi ini yang kemudian, kelebihan itu yang kita bisa belajar lah bagaimana, kita bisa menjaga sehingga investor bukan hanya satu 2 tapi bisa banyak. Sebenarnya kesempatannya ada dengan situasi sekarang ya, kalau misalnya perang tarif antara US dengan China, cukup kencang walaupun tarifnya tidak kembali ke 125 atau 45 tapi tetap tinggi, jadi ada peluang begitu. Mungkin tidak semua ya industri, larinya ke Vietnam, ada beberapa industri yang menurut saya kita masih punya, katakanlah
potensi begitu ya, misalnya alas kaki, kemudian tekstil dan sebagainya yang menurut saya ini harus diisi begitu. Dan soal premanisme juga Pak, sebenarnya ini bukan barang baru begitu Pak Tauhid ya. Maksudnya kita udah dari dulu udah Iya. premanisme itu udah di mana-mana begitu kan. Cuman memang karena Betul. sekarang mungkin kondisinya lagi dalam tanda kutip mencekam gitu dan Mhm. akhirnya memang orang-orang banyak yang gerah gitu. Ini kok premanisme kayak nggak ada habis-habisnya gitu Pak. Iya. Atau apakah pemerintah harus ngambil langkah yang beneran tegas gitu. Udah beneran jangan sampai ada lagi nih oknum-oknum yang ini kalau nggak hukumannya berat begitu Pak. Siap. Nah, kalau kita lihat memang begini ya, premanisme kan ya sifatnya sangat lokalistik ya. Hmm. Nah, memang problemnya adalah di daerah tersebut ya ada semacam ya tingkat pengangguran tinggi, satu Iya. sisi, kedua Hmm. ada persoalan sosial budaya begitu antara ya preman lokal dengan para pendatang terutama investor masuk ke situ ya mereka ingin mengamanfaatkan situasi tersebut begitu ya. Ya memang pada beberapa kasus ini sangat menghambat misalnya pengadaan SDM, pengadaan Mhm. suplai barang dan sebagainya itu kan menambah kos-kos yang sebenarnya tidak perlu lagi ya. Mhm Nah ini yang mhm. saya kira harus memang ya boleh ada satgas atau apapun pada level lokal yang kemudian menjaga itu tidak terjadi begitu ya. Karena kalau satu investor dibayang-bayangi oleh preman itu kan membuat kepastian usahanya terganggu begitu ya, keamanannya terganggu. Misalnya katakanlah truk mau ekspor, tahu-tahu ketahan gitu ya kan daripada barangnya atau truknya ketahan atau rusak kan investasinya besar begitu ya. Ini yang kemudian merekompensasi ketika dihitung menjadi sebuah cost, akhirnya barangnya nggak kompetitif, nggak laku kejual. Mhm. Nah ini yang kemudian akumulasi mereka akhirnya bisa nggak jadi karena faktor itu kan. Padahal satu cara memberikan tadi yang saya sebut Vietnam itu bisa memberikan jaminan begitu dibanding kita ya tadi faktor keamanan soal gangguan lokal yang Iya. bisa diatasi begitu. Saya kira ini yang kemudian ya pemerintah juga perlu lebih tegas lagi ya gitu. Mhm mhm Hmm. mhm. Hmm. Terakhir nih, final question. Ini soal, eee pernyataan bahwa Heeh. ekonomi Indonesia itu baik-baik saja di atas kertas aja gitu. Ya, jadi kemarin tuh ada beritanya tuh di Mhm. Detik News, Detik Finance juga ada itu loh Pak yang soal Pak Presiden Prabowo bilang kalau dirinya tuh katanya dibohongin sama menteri-menterinya gitu. Ada yang mengatakan bahwa ekonomi Indonesia tuh bagus hanya di atas kertas. Tapi Pak Prabowo bilang tidak gitu. Bahkan Pak Prabowo, Pak Presiden bilang ekonomi kita itu bagus depan mata begitu. Ekonomi kita kuat dan akan lebih kuat gitu. Kita akan berjuang, saya akan bekerja keras, semua kekayaan rakyat bangsa harus dinikmati seluruh rakyat Indonesia. Ini quote on quote Pak Prabowo ya. Mhm. Tanggapannya Ya, apa Tauhid? ya saya kira Sebagai begini ya kesimpulan juga nih ya memang Pak. masalahnya begini ya, Hmm. saya melihat begini, memang kalau dari konteks, ukuran-ukuran ya, dengan situasi, seperti ini ya kita bandingkan negara lain yang kena hit, ya kita memang dengan pertumbuhan di negara G20 atau Asia ya walaupun tidak berada di middle, ini kan kita masuk top 5 biasanya begitu ya, itu sudah relatif baik begitu ya. Tetapi memang masalahnya adalah ketika ada pertumbuhan ekonomi kita mencapai 5% ya, Mhm. justru memang tidak bisa dimintai oleh seluruh kelompok masyarakat ya. Ingat kelompok menengah kita besar, ini kena hit gitu ya. Sementara pertumbuhan ekonomi bisa saja dinikmati oleh kelompok atas gitu. Yang bawah kan lebih suffer lagi gitu. Nah ini yang kemudian mungkin dibacanya oleh masyarakat bahwa ya tidak baik-baik saja, tapi secara agregat biasanya hitungan ekonomi jauh lebih baik begitu ya. Mhm mhm. Nah, karena apakah ini di atas kertas dengan realitas, ya saya kira memang, begini ya, kalau misalnya, realitasnya ini kan, ya kalau misalnya, logikanya kalau pasar masih rame ya, pasar rakyat, Mhm. kemudian, harga-harga masih ya yang bahan pokok dasar ya masih kejangkau, berarti kan masih baik. Nah, tadi Mhm. indikatornya sederhana, semen masih laku kejual nggak? Atau motor roda 2 masih ada yang laku nggak gitu, berarti kan masih relatif tuh real, di tengah-tengah ya. Tetapi masalahnya memang sebagian masyarakat ya, dengan katakanlah, keinginan yang besar begitu, kadang-kadang memang, merasa, tidak mendapatkan, manfaat dari situasi perkembangan ekonomi dan wajar begitu ya. Karena misalnya saja ya ini ada badai PHK setahun mungkin 80.000 orang tahun kemarin, ini juga ada peluang juga terjadi,
Walaupun ini betul ya, tapi memang menggambarkan makronya masih belum. Kalau makronya itu ditandai oleh misalnya angka pengangguran kita kalau trennya relatif menurun, walaupun tadi ada kelas-kelas tertentu yang tampaknya memang agak dalam problem dari angka pengangguran itu yang kemudian menandakan ekonomi kita untuk beberapa kelompok masyarakat memang lagi menemui masalah begitu. Baik, sudah terjawab sudah ya. Iya. Berarti sebetulnya, memang banyak indikatornya gitu yang memang, tidak bisa sembarang menyatakan yang ini suram lah Iya. atau yang ini Ya, sebenarnya ya. baik-baik saja lah Mhm. gitu. Memang perlu dilihat juga dari kelas mana gitu ya. Kelas berat gimana? Saya kebetulan dari kelas 3A saya. Beda kelas lah kalau begitu. Pak Tauhid terima Kayaknya kasih. baik-baik saja ya. Iya, Amin Pak, mudah-mudahan ya Pak. mudah-mudahan. Iya, Mudah-mudahan iya. juga kita, ya masih ada waktu lah, untuk Ya, kita juga, cari tahu gitu ya langkah betul. apa yang akan kita lakukan juga terkait dengan 2 Gemini yang lagi perang ini gitu Iya ya. sama-sama Siap. begini. Terima kasih banyak Pak Tauhid informasinya Oke, Pak. makasih. Selamat siang, selamat sore. Selamat Selamat sore, sore, sehat selalu sehat selalu Pak. Pak Tauhid.